Halo teman-teman semua, para pejuang P3K di seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana atau masuk di pelamar khusus. Teman-teman semua sudah bikin akun kan teman-teman? Sudah daftar di SSC ASN. Selamat teman-teman, yang belum tetap semangat kalau misalkan ada gangguan jaringan dan yang lainnya ya. Kita lanjut teman-teman nih di soal berikutnya di part ke-32. Let's go teman-teman. Di nomor 1 ini teman-teman, hal pertama yang akan Anda lakukan ketika diberikan tugas oleh kepala sekolah dan tugas tersebut Anda baru mengenalnya. Jadi analogikannya itu teman-teman diberikan tugas oleh kepala sekolah, terus kita tuh belum bisa ilmu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, seperti apa teman-teman yang akan dilakukan? Apakah A. Mengamati pekerjaan tersebut sampai bisa, B. Meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama, C. Mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain, D. Mencari tahu apa yang harus dikerjakan, E. Meminta untuk guru lain yang mengerjakan karena Anda tidak bisa. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Untuk teman-teman yang bingung cara menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja, teman-teman bisa lihat lagi part ke-29 kalau saya nggak salah, 29-30. Nanti dilihat di situ teman-teman ada 7 tips yang saya sudah bahas tentang soal-soal kesesuaian kerja. Tipsnya apa saja? Silahkan teman-teman buka-buka lagi ya di video kami. Nah, kita balik lagi teman-teman di soal nomor 1 ini. Diberikan tugas teman-teman ketika kita itu nggak bisa untuk kerjainnya atau belum tahu ilmunya. Nah, apa kita harus mengamati pekerjaan tersebut? Oke, kita akan checklist. Meminta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas yang sama, ini kita nggak akan pilih teman-teman. Ini kurang tepat karena dia pun sedang mengerjakan tugas. Jadi kita nggak mengganggu orang lain. Hindari solusi seperti itu ya teman-teman. Kecuali kalau mendesak dan diberikan arahan oleh kepala sekolah tersebut. Boleh itu kita lakukan. Nah, kalau misalkan tidak ada arahan, jangan, karena ini mengganggu dari tugasnya guru lainnya, teman-teman. C. Mempelajari cara mengerjakan dengan bantuan buku serta pengalaman orang lain. Oke, kita akan checklist. D. Mencari tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, kita akan checklist. E. Meminta untuk guru lain yang mengerjakan. Ini tidak akan kita pilih karena ini adalah tugasnya untuk kita, bukan untuk guru lain. Jadi ada 3 option teman-teman yang paling mendekati di angka 1. Tapi kita akan pilih option yang punya daya poin yang lebih teman-teman. Kalau misalkan kita mengamati aja, otomatis ini tidak ada actionnya, hanya mengamati, tapi tidak dikerjakan atau menambah ilmunya dari mana? Hanya untuk mengamati. Seperti itu teman-teman. Kita akan delete. Kemudian yang D, mencari tahu apa yang harus dikerjakan. Oke, mencari tahu. Hanya sekedar mencari tahu, tapi mencari tahunya lewat apa? Sini tidak dijelaskan. Kalau yang C, mencari tahunya diketahui teman-teman. Mempelajari cara mengerjakan lewat apa? Buku dan pengalaman orang lain. Ada 2 poin lebih teman-teman di sini di poin C. Pertama dengan buku, kedua adalah pengalaman orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, Mas, kok ini tidak kita delete ya? Kan ini nggak boleh minta bantuan teman yang sedang mengerjakan tugas. Pengalaman orang lain ini bukan berarti kepada orang yang sedang mengerjakan tugas. Ini dianalogikan bisa jadi teman yang tidak mengerjakan tugas atau yang sedang tidak sibuk. Ini kita bisa bertanya tentang pengalaman tersebut. Jadi analoginya ke situ ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Opsi C ini mencari inovasi penyelesaian dengan mengkolaborasikan antara buku atau panduan dengan pengalaman guru yang sudah pernah mengalaminya. Tapi yang option C ini tidak dijelaskan dia sedang sibuk atau yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 2. Ketika Anda melihat ada guru baru yang datang ke sekolah Anda, hal yang pertama Anda lakukan adalah yang mana? Apakah A. Mengakrabkan diri agar tidak canggung, B. Bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data, C. Cuek saja karena saya guru senior, D. Mempelajari gerak-gerik guru tersebut, E. Memberikan tugas Anda kepada guru tersebut. Nah teman-teman, kita bisa langsung delete teman-teman. Yang E kita akan langsung delete. Kenapa? Karena ini langsung memberikan tugas. Yang memberikan tugas itu bukan kita, tapi kepala sekolah. Mempelajari gerak-gerik guru tersebut, ini bisa kita pilih. Tapi option yang D ini masih jauh teman-teman. Hanya untuk mempelajari gerak-gerik saja, ini kita nggak akan pilih. Ini tidak tepat. Cuek, apalagi ini kita akan pilih. Karena ini kenapa teman-teman? Cuek karena guru senior. Ini nggak boleh teman-teman. Tidak boleh ada perpeloncoan. Bertanya surat tugas guru tersebut untuk memastikan kevalidan data. Yang memastikan kevalidan data itu bukan kita. Kan teman-teman kan di sininya opsinya adalah clue soalnya adalah guru.
yang bertanya tugas ini harusnya kepala sekolah atau pimpinan atau staf yang mengurusi surat menyurat atau operatornya atau yang sudah ditugaskan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi ini kita nggak akan pilih teman-teman. Walaupun ini terlihat benar, ini bertanya surat tugas, tapi bukan haknya guru. Kita guru itu bisa yang teman-teman, mengakrabkan dengan memberikan pertanyaan komunikasi yang baik, kemudian kepribadian yang baik kepada guru tersebut, karena dia baru pertama kali datang ke sekolah, sehingga dia tidak canggung tuh dan siap bekerja dengan baik dan memberikan potensinya di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi jawabannya bisa kita analogikan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jawaban yang A ini memberikan rasa aman dan nyaman terhadap orang lain, salah satu sikap kepribadian guru yang harus ditanamkan. Seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf nih agak ngebut. Lanjut lagi teman-teman di soal nomor 3. Anda berhalangan hadir di acara rapat sekolah karena sesuatu hal, padahal Anda sudah berjanji sebelumnya kepada kepala sekolah dan guru. Alhasil Anda dicap sebagai guru yang ingkar janji oleh teman-teman guru Anda. Nah, sikap teman-teman itu seperti apa kalau ada hal yang seperti itu? Apakah A, membiarkan saja karena baru satu kali, ini membiarkan saja ya teman-teman ya. Biarkan saja. Yang B, saya menyesali tindakan saya. Oke, kita akan checklist. Ini yang A kita akan langsung delete aja. Yang C, meminta maaf kepada kepala sekolah dan guru. Oke, kita akan checklist. Yang D, mengakui kesalahan dan meminta maaf serta tidak akan mengacaukan kembali. Ini 3 poin penuh teman-teman. Disinyalir nih yang D ini pasti benar nih. Coba kita lihat yang E ya. Memberikan alasan dan menjelaskan kepada semuanya bahwa ketidakhadiran Anda karena ada keperluan keluarga. Oke, menjelaskan itu baik, tapi harus ada pengakuan bahwa kita salah dan kita pun harus meminta maaf karena janji tidak ditepati. Jadi kita tuh harus legowo teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya kembali. Jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Tidak menyalahkan orang lain dan siap memperbaiki kesalahan adalah sikap ASN yang mempunyai rasa tanggung jawab walaupun adanya keperluan urgensi. Jadi boleh nanti diberikan alasan, tapi ada permohonan maafnya teman-teman, karena kita itu tetap ada pada posisi yang salah. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa nih teman-teman ya, harus lihat option yang paling ada bobot tingginya teman-teman, karena nanti ada opsi-opsi yang berdekatan sekali teman-teman untuk di soal teman-teman semua. Kalau ada seperti itu, teman-teman analogikan dengan kehidupan nyatanya teman-teman semua. Oke, lanjut nih teman-teman di soal nomor 4 ya. Apa pandangan Anda tentang terlambat jam masuk sekolah? Apakah A, biasa dilakukan oleh ASN, B, menyalahi aturan, C, sangat mengganggu pekerjaan, D, bisa dimaklumi, E, tidak bermanfaat? Kita pilih yang mana teman-teman? Kalau ini berkaitan dengan jam masuk teman-teman ya. Kalau menerapkan jam masuk itu sesuai dengan peraturan pada sekolah tersebut. Kalau peraturan sekolah tersebut berarti dia baku, nggak boleh ada yang menyalahi. Biasa dilakukan oleh ASN, ini tidak boleh kita biarkan. Terlambat itu bukan kebiasaan dari ASN teman-teman. Yang B, menyalahi aturan. Oke, kita akan checklist. Sangat mengganggu pekerjaan, kita akan checklist. Bisa dimaklumi, ini kita akan delete. Tidak bermanfaat, ini kita akan delete. Tidak termasuk ke dalam clue soal. Yang paling masuk ada 2, sangat mengganggu pekerjaan atau menyalahi aturan. Nah, kalau ini teman-teman dilihat teman-teman, karena ini menuruti jam masuk ada aturannya. Misalkan jam masuk itu 07.00 dan pulang 14.20 misalkan. Nah, ini adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik kepala sekolah maupun guru dan staf. Nah, ini teman-teman lebih masuk ke yang B, menyalahi aturan. Kenapa nggak sangat mengganggu pekerjaan? Mengganggu pekerjaan ini biasanya dimulai dari sarana yang ada, kemudian ada suara-suara bising. Nah, itu bukan dari terlambat sekolah itu. Tapi kalau terlambat sekolah itu berkaitan dengan aturan baku yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. Nah, yang B ini, jam masuk sekolah adalah aturan baku yang harus dijalankan atau ditepati oleh seluruh guru dan kepala sekolah. Jadi, kita lihat teman-teman, soalnya itu berkaitan dengan aturan atau berkaitan dengan pekerjaan yang lainnya. Teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar P3 Guru di tahun 2003 ini, kita buka di batch ketiga ya teman-teman ya, di angkatan ketiga. Silahkan teman-teman bisa daftar teman-teman di chat WA Mintera di 087723177506. Kita akan tutup di tanggal 23 September ya teman-teman ya, kalau kita akan mulai insya Allah di tanggal 25 September. Let's go teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5 ya.
Ketika jam istirahat di sekolah, tiba-tiba ada pedagang makanan masuk kantor, menawarkan kue untuk dibeli guru. Terlihat pedagang tersebut sudah tua dan dagangannya masih banyak. Anda akan melakukan apa? Apakah A. Membeli sebagai rasa hormat, B. Bersimpati kepada pedagang tersebut, C. Membeli makanan tersebut jika Anda suka, D. Memperhatikan dagangannya, E. Membiarkan pedagang tersebut menawarkan makanannya. Hampir keseluruhannya benar sama semua option 5 ini. Jadi kita akan lihat teman-teman mana yang paling berat yang bisa kita pilih. Berat itu berarti dia mempunyai poin yang lebih daripada poin-poin yang lain. Nah, yang A, membeli sebagai rasa hormat, ini kita akan checklist. Karena kita membeli, udah ada kata membelinya. Bersimpatik kepada pedagang tersebut, boleh kita bersimpatik, tapi lebih alangkah baiknya kita membeli, bukan saja bersimpatik saja. Ini kurang tepat, kita akan delete. Membeli makanan tersebut jika Anda suka, ini benar teman-teman, membeli makanan. Tapi di sini ada jika Anda suka. Berarti kalau misalkan tidak suka, kita nggak akan beli. Karena kan biasanya kita lebih, kalau ada kita pengalaman atau rasa hormat, maka kita akan membelinya walaupun kita tidak suka. Bisa jadi kita tidak suka makanan itu, tapi kita membelinya karena merasa simpati dan rasa hormat. Bisa juga kita makanannya bisa kita bagikan ke teman-teman yang lainnya. Jadi yang nomor C, option C ini kita akan delete teman-teman. Yang D, memperhatikan dagangannya. Boleh kita memperhatikan dagangannya, tapi actionnya apa nih? Hanya memperhatikan aja, kita nggak akan pilih. E, membiarkan pedagang tersebut menawarkan makanan. Ini benar teman-teman, tapi hanya membiarkan saja, tapi tidak ikut membeli. Ya sama saja teman-teman, tidak mengurangi, tidak mengurangi beban dari yang pedagang tersebut. Jadi rasa hormat itu kita implementasikan ke dalam action membeli. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang tepat adalah yang A teman-teman, membeli sebagai rasa hormat. Seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ikuti kelas belajar bersama kami. Kita akan tutup di tanggal 23 September teman-teman. Mudah-mudahan yang masuk kelas, teman-teman yang menonton, teman-teman yang membagikan video ini semuanya bisa lulus jadi ASN 2023 ini. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like dan bagikan, mudah-mudahan jadi amal jalan untuk kita semua dan memperlancar kita menjadi ASN. Amin amin robbal alamin. Dadah teman-teman. Nanti kita akan lihat lagi teman-teman ya di part selanjutnya.